Kalau kita bicara plastik, semua plastik pasti berbahaya. Walaupun dia Oke, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. iya, Bahayanya apa? Ketika dia sudah masuk ke darah manusia, artinya itu bisa tertransfer ke semua organ tubuh kita. Tidak hanya di paru-paru, tetapi juga bisa di brain kita, di otak kita, di seluruh tubuh. Karena darah ini kan masuk ke semua organ kita ya. Nah, salah ya, satu penelitian mengatakan bahwa bisa juga menjadi penyebab kanker. Itu satu. ya. Kedua, sistem saraf kita mungkin bisa terganggu. Seperti itu. Dan ketiga, masalah pencernaan juga. Jadi Pencernaan. banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari si mikroplastik ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Saya Al-Muizridinillah yang akan menemani kawan-kawan dalam bercerita edisi ke-100. Berbagi cerita di balik berita. Episode ke-100 ini merupakan edisi yang spesial. Begitu. Ini merupakan agenda talk show yang diselenggarakan oleh beritabaru.co secara rutin setiap Selasa malam. Berdasarkan paparan mendalam dari National Geographic pada tahun 2018 berjudul Bumi atau Plastik, bertajuk Tenggelam dalam Plastik, disebutkan bahwa limbah plastik telah ditemukan di laut dari Arktika hingga Antartika, dari permukaan hingga dasar laut. Jutaan ton masuk ke laut setiap tahun, sebagian besar dari tempat pembuangan sembarangan di darat dan sungai, dan lalu hanyut ke laut. Arus laut membawa sampah yang mengapung ke berbagai pelosok dunia. Sungai adalah jalur utama yang dilalui sampah plastik sampai ke laut. 15 dari 20 pencemar terbesar, sungai pencemar terbesar di dunia ada di Indonesia, yakni di Sungai Berantas. Di sisi lain, dilansir dari berita baru.co pada Maret lalu, memberitakan bahwa para ilmuwan menemukan kandungan partikel plastik dalam darah manusia untuk pertama kalinya, di mana mereka menyebut pada bahwasannya ada 77% sampel plastik yang teruji di dalam darah manusia. Dan ini merupakan hasil dari penelitian atas instruksi Kamensis dan dipimpin oleh ilmuwan dari Vrije University Amsterdam. Sampah plastik menjadi isu yang serius di mana peredarannya hingga merasuk ke dalam tubuh manusia dan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, edisi ke-100 kali ini kita akan mengambil tema bahaya mikroplastik bagi manusia. Dalam 1 jam ke depan, kita akan ditemani oleh tamu yang spesial, Mbak Celia Siura, selaku Chief Operating Officer Kamensis Indonesia, sebuah LSM internasional yang bergerak pada aspek lingkungan hidup. Bagaimana lengkapnya? Mari kita undang dan kita akan langsung berbincang dengan Mbak Celia Siura. Selamat malam, Mbak Celia. Selamat malam Mas Muiz. Terima Iya, kasih undang kami ke iya. acara sangat Sama-sama Mbak Celia. Terima kasih juga sudah berkenan hadir pada edisi bercerita pada edisi ke-100 kali ini. Bagaimana kabarnya Mbak Celia? baik, sehat, alhamdulillah. Ya. Ini saya sapa Mbak ya, soalnya kelihatannya masih muda sepertinya. Masih muda sih, 17 tahun. Kalau boleh tahu umur berapa Mbak Celia? 17 tahun? No, Oh, uh, iya. Kabar baik ya ini ya Mbak Celia. Ini sedang di mana posisinya? Di Jakarta? Atau tidak sedang di Surabaya karena oh di Surabaya? Surabaya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Celia. Senang bisa berbincang langsung dengan Mbak Celia pada malam hari ini pada bercerita edisi ke-100. Biasanya angka 100 ini angka yang keramat ya Mbak Celia ya. Di mana komitmen dan konsistensi dari bercerita, berbagi cerita di balik berita, beritabaru.co ya bisa inilah ya bisa tetap eksis di edisi ke-100 ini dan kebetulan malam hari ini bisa berjumpa langsung dengan Mbak Celia di mana pada malam hari ini kita akan membincang terkait bahaya mikroplastik ya bagi manusia begitu. Oke, baik Mbak Celia, persoalan lingkungan hidup semakin hari semakin problematis terlebih terkait sampah plastik ya Mbak Celia. Sebenarnya akar dari persoalan sampah plastik sendiri ini seperti apa Mbak Celia? Dari sudut pandang Mbak Celia. Silakan Mbak. Kalau kita bicara akar masalah, sebenarnya ada di kita sebagai manusia yang hidup di bumi. Ya, Dari habitnya kita, perilakunya kita sendiri, dan juga perusahaan-perusahaan yang
juga menghasilkan plastik. Jadi akhirnya tertimbunlah itu yang namanya plastik. Satu, kita sebagai konsumen, kita yang menghasilkan plastik. Kedua, kita juga ada perusahaan-perusahaan yang memang setiap produknya mereka memakai plastik, bahkan ada juga yang menghasilkan plastik itu sendiri. Jadi akar masalahnya ada. Ya, ya. Kalau sepengetahuan Mbak Celia, produksi plastik di Indonesia terbesar itu bisa dikatakan pada tahun berapa, Mbak? Kalau ini basisnya data Mbak itu. Kalau Produksi plastik. itu kita selalu meningkat ya dari tahun ke Ya, tahun. Karena kita juga nggak punya pengelolaan plastik yang baik. Dan contohnya aja, kita adalah penghasil plastik yang kedua terbanyak di dunia. Jadi yang di pertama itu, dunia ya. yang kedua itu kita. Padahal kalau dilihat dari populasi, kita itu lebih sedikit dari India kan. Tetapi kita Iya, bisa iya. masuk. Itu sekitar 64 juta ton per tahun plastik yang Iya, dihasilkan, ya sampah plastiknya. iya. Di situ tadi juga saya jelaskan bahwasanya National Geographic 2018 juga pernah menulis itu bahwasanya setiap tahun itu jutaan ton, Mbak ya, plastik yang ini ya ditemukan ya, yang kemudian berhulu dari sungai kemudian sampai laut dan tersebar ke berbagai dunia begitu itu, Mbak ya. Kira-kira ini kan pastinya memengaruhi ekosistem laut, ekosistem darat begitu. Nah, menurut Mbak Celia sendiri dari peredaran sampah plastik itu yang kemudian orang kan buangnya di mana buang sembarangan gitu kan, ataupun di TPA tapi tidak terkelola dengan baik, kemudian dari darat masuk kemudian ke sungai hingga laut dan tersebar ke berbagai dunia. Nah, itu kira-kira menurut Mbak Celia sendiri dari apa namanya peningkatan sampah plastik itu sendiri seperti apa, Mbak, dari tahun ke tahunnya, Mbak? Iya, sebenarnya peningkatan sampah ini juga dikarenakan kita nggak ada pengelolaan sampah yang baik ya. Jadi kalau Ya, misalnya bicara tentang recycling company, kita tidak menemukan banyak di Indonesia, itu satu. Kedua, peran pemerintah sendiri terkait dengan apa ya namanya peraturan daerah atau peraturan secara nasional itu juga kurang mendukung bagaimana supaya sampah ini bisa terkelola dengan baik. Makanya orang-orang akhirnya memilih opsi membuang di sungai. Ketika mereka membuang di iya, iya, sungai, mereka tidak melihat secara fisik, mereka melihat sampah yang mereka buang itu akan pergi dan tidak ada di iya, lingkungan. iya, Tetapi mereka tidak tahu bahwa banyak sekali bahaya dampak kepada kesehatan kita sebagai manusia apabila sampah itu terbuang di sungai. Contohnya aja di Indonesia sendiri, kita peningkatan itu bisa dibilang bisa 10% setiap tahun misalnya ya. Biasanya tergantung dengan populasi apa ya ini how to say like growth populasi growth-nya kita iya. ya, makin Pertumbuhan penduduknya ya. yes itu pertumbuhan penduduknya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang aja sudah ada 600.000 ton sampah plastik yang masuk ke sungai di Indonesia seperti Ya, itu. baik. Maret lalu kan ada rilis berita ya di beritabaru.co bahasanya atas instruksi Kemensis dan apa namanya kampus di Amsterdam itu Vrije University itu menemukan bahasanya 77% ya kandungan darah manusia itu mengandung mikroplastik. Ini bisa dijelaskan, Mbak, Ya, terkait penelitian itu? oke. Kita mengambil sampel dari 22 orang yang Oke. penelitian ya. Jadi sebanyak 22 orang ditemukan 77% atau 17 orang itu mengandung plastik di dalam darah mereka. Termasuk salah satunya CEO kita. CEO Oke. kita ikut menjadi salah satu sampel dari Ya. penelitian itu. Dan dia juga cukup syok karena dari gaya hidupnya sendiri, dia itu sangat anti yang namanya plastik. Jadi bayangkan aja, kita yang di Indonesia ya, yang tidak Ya. terlalu sama plastik, bagaimana dengan kandungan sampah plastik, mikroplastik ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Ya. Nah, kalau menurut CEO-nya dari Kemensis kan jarang nih apa mengonsumsi apa namanya makanan yang berkaitan dengan plastik. Kira-kira prediksinya apa itu, Mbak? Kok bisa Dari, kemudian ditemu? Dari apa? dari mana gitu pertanyaannya Iya, ya? iya, dari mana gitu? Air yang dikonsumsi, itu satu. Air. Ya, Oke. kemudian yang kedua juga bisa dari udara yang dia hirup setiap harinya. Ya. Kemudian kita juga bisa dari makan
makanan yang dia makan, misalnya ikan ya, ikan yang di laut, ikan di laut sudah terkontaminasi dengan mikroplastik, dia makan, ya akhirnya masuk ke darah beliau seperti itu. Oke. Ya, ini kan cukup mengerikan begitu ya Mbak ya, ketika kalau jenis-jenisnya Mbak, jenis sampah, jenis Jenis-jenisnya mikroplastik apa saja yang teridentifikasi Mbak? plastiknya ya. Jadi Iya, kita lakukan penelitian. Jadi ada 3 kandungan partikel. Yang satu ya, biasa kita sebut PET. Itu ya. seperti plastik yang digunakan untuk botol minuman. Ya, air mineral seperti itu. Yang kedua itu ada yang namanya polyester. Jadi itu juga salah satu kandungan yang PE, disingkat PE ya, ya. polyester. Oh iya ya, oke. Ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya polyethylene kalau bahasa ininya. Itu juga salah satu kandungan yang terkandung di dalam tubuh, di dalam darah kita yang disebut dengan SDP. Nah, si SDP ini sendiri biasanya kita temukan contohnya di botol galon seperti itu. Ya. Jadi bahkan waktu kita konsumsi pun itu bisa saja kita mendapatkan kontaminasi dari mikroplastik. Ya. Oke, jadi ada beberapa jenis ya partikel plastik yang ditemukan dari penelitian itu begitu, Mbak. Nah, meskipun sebenarnya beberapa itu kan ada apa namanya masa keteruraian yang berbeda-beda begitu ya. Tapi kira-kira bahayanya seperti apa, Mbak, ketika jenis-jenis partikel itu masuk ke dalam tubuh kita begitu. Dan partikel mana yang paling riskan, yang paling bisa dikatakan paling berbahaya lah ketika partikel itu masuk ke dalam tubuh kita begitu. Ya, kalau kita bicara plastik, semua plastik pasti berbahaya. Walaupun dia ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Iya. Bahayanya apa? Ketika dia sudah masuk ke darah manusia, artinya itu bisa tertransfer ke semua organ tubuh kita. Tidak hanya di paru-paru, tetapi juga bisa di brain kita, di otak kita, di seluruh tubuh. Karena darah ini kan masuk ke semua organ kita ya. Nah, salah satu penelitian mengatakan bahwa bisa juga menjadi penyebab kanker. Itu satu. Ya. Kedua, sistem saraf kita mungkin bisa terganggu. Seperti itu. Dan ketiga, masalah pencernaan juga. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari si mikroplastik ini. Oke, baik. Apakah ada penelitian lebih lanjut, Pak? Dari tadi ya, kan ada dari 20 responden begitu kan? Nah, dari 20 itu tadi yang mengandung mikroplastik dilihat dari apa namanya riwayat penyakitnya atau memang apa namanya gejala-gejala lain karena dampak dari adanya partikel plastik di tubuh para apa namanya yang diteliti tadi itu objek-objek penelitiannya itu belum ya? Yes. Ini menjadi PR kita yang saat ini kami kampanyekan kepada pemerintahan UK dan semua pemerintahan yang ada di dunia ini. Makanya kita melakukan sign petition. Sign petition ini gunanya untuk menindaklanjuti penelitian kita yang sudah menemukan mikroplastik dalam darah manusia, yang akan kita tindak lanjuti apa sih penyakit yang sesungguhnya yang diakibatkan oleh mikroplastik ini. Nah, ini adalah kelanjutan oleh Kementerian. Oke, menarik sekali. Sangat ditunggu rilis dari penelitiannya, Mbak. Oke, teman-teman kawan. Ya. Oke, baik. Gimana, Mbak? Di Indonesia sendiri kita sudah melakukan research terkait dengan popok sekali pakai. Wah, nanti bisa dijelaskan itu. Oke, kawan-kawan bercerita jikalau ada yang ingin ditanyakan terkait mikroplastik ataupun lain-lainnya, dampak-dampaknya atau ya terkait plastik lah ya. Kan kehidupan kita akhir-akhir ini kan sangat dekat ya, atau terpaksa dekat atau gimana. Nah, silakan nanti bisa ditanyakan langsung begitu. Oke, Mbak Celia, selain itu ada persoalan pada sampah plastik, yakni jumlahnya yang semakin tak terkendali gitu, sehingga banyak ditemukan sejumlah ikan atau hewan lain yang ternyata di dalam perutnya usus-ususnya terlilit plastik, ya kan, atau partikel-partikel plastik yang lain begitu. Dan kira-kira apakah bahayanya bagi makhluk hidup yang lain, baik itu ikan atau misalnya karena kan dari plastik dari sungai ke laut
kan pastinya kan ke kutub-kutub itu kan Mbak ya. Ada beruang Ya, kutub, ada banyak apa namanya hewan-hewan lain yang pastinya tertelan ya, karena tertelan plastik lah. Kira-kira bahayanya terhadap itu kan pastinya bahaya secara tidak langsung adalah kepunahan apa betul. namanya hewan-hewan langka, tapi pastinya ada bahaya lain, misalnya apa perubahan iklim lah atau apa, itu seperti apa Mbak dari apa namanya plastik yang tak terkendali, sampah plastik yang tak terkendali. Ya, Silakan Mbak. kalau kalau bicara tentang pencemaran plastik ke laut, itu tentunya ekosistem kita pasti akan menjadi apa ya, terganggu. Salah satu Oke. contohnya kalau kita apa ya, di ekosistemnya laut sendiri punya banyak Ya, mikroplastik dikonsumsi sama ikan, itu akan mengakibatkan satu, sistem pencernaan mereka akan rusak. Yang kedua juga akan terjadi kelainan hormon, atau ya, bisa contohnya mereka bisa menjadi intersex seperti itu ya, ikannya, sehingga nggak bisa produksi. Terus kemudian yang lain adalah bisa menyebabkan juga kematian pastinya. Nah, bayangin aja kalau misalnya semua ekosistem yang ada di dunia ini atau di laut khususnya itu terkontaminasi dengan mikroplastik, tentunya itu akan mengakibatkan kita juga sebagai manusia, kita tidak bisa memiliki sumber protein, karena sumber protein itu terbanyak dari laut seperti itu. ya. Jadi ya, jadi uh, kita kita menganggap mungkin orang tidak akan sadar bahwa mikroplastik ini kan sangat kecil ya, 0,003 milimeter. Jadi kita sendiri nggak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita bisa lihat dengan mikroskop ya. Walaupun tidak kelihatan, tapi itu benar-benar sangat berbahaya, nggak cuma buat kita, tetapi buat ekosistem di laut seperti itu. Oke, baik. Ini ada pernyataan yang menarik dari Mbak Ani Yulika ini. Setauku, saya bacakan ya Mbak Celia. Setauku kalau di dunia pertanian, partikel plastik kalau diirigasi bisa bahaya karena bakal diserap tanaman kan. Tadi yang kita jelaskan kan dampaknya bagi manusia, kemudian bagi hewan. Nah ini bagi tanaman ini. Apakah ada pengalaman atau terkait itu menurut Mbak Celia? Kita ada pengalaman di Jember, jadi salah Oke, satu pilot project karena kami melakukan kita membagikan 1.000 popok buat bayi, 1.000 popok pakai ulang kepada 1.000 bayi ya, di Jember. Nah di sana sebenarnya kenapa kita melakukan pilot project di situ? Karena di lahan pertanian mereka mereka menemukan sampah popok sekali pakai. ya. Dan bahayanya apa? Bahayanya dari sampah popok sekali pakai itu sendiri. Pertama, sampah popok sekali pakai itu eh, salah satu plastik yang paling bahaya dibandingkan plastik lain karena mengandung patogen. Patogen itu bisa menyebabkan korela, terus juga bisa menyebabkan tifoid, macam-macam penyakit ya. Dan itu ditemukan di lahan pertanian, yang artinya akan terkontaminasi ke si tanaman kita atau padi kita, misalnya Ya. cabai itu. Dan akhirnya kita konsumsi juga. Dan penelitian kami yang tadi saya cerita tentang popok sekali pakai, penelitian kami mengatakan bahwa sekarang itu bahkan ditemukan di popok sekali pakai yang ada di laut, di sungai itu, ditemukanlah yang namanya bakteria apa ya namanya, bakteria antibiotik resisten. Jadi ketika kita punya mengandung bakteri itu di dalam tubuh kita, kita itu sudah resisten sama antibiotik. Sampai seperti itu bahayanya. Bakteri yang mengakibatkan manusia menjadi resisten terhadap antibiotik. Yes, dan itu ditemukan Cukup ngeri ya. di popok sekali pakai. Nah, kenapa kami Oke, fokus di popok sekali pakai seperti itu? oke. Ini ada pernyataan lanjut dari Mbak Ani Yulika. Saya jadi mikir, gel-gel yang terkandung di pembalut atau pampers bisa-bisa menyerap ketersediaan air di sekitarnya. Benar nggak ya? Silakan Ya kalau itu mau juga, ditanggapi. benar. Karena dia punya absorben ya di gel yang ada di pembalut maupun di popok sekali pakai. Jadi memang kalau di popok itu atau di pembalut itu kan ada yang namanya gel absorber ya, dan di situ Ya, dia menyerap air. Nah kalau ditemukan di tanaman kita, tentunya dia akan mengambil semua airnya juga dan akan merusak akar tanamannya juga. Belum lagi kimia yang
spread itu apa? Disebar oleh barang ini. Nah, kenapa kita mengambil popok sekali pakai juga? Karena itu salah satu ancamannya. Super absorber gel. Ya. Dan juga ada fakta bahwasanya Sungai Brantas merupakan sungai yang tercemar ya dari 20 sungai tercemar di dunia. Ya, Sungai Brantas masuk sebagai sungai yang tercemar terhadap apa namanya dalam arti tercemar plastik. Bagaimana Betul. ini menurut Mbak Celia? Ya, itu memang kenyataan karena saya sendiri, Ya. saya jalan di Sungai Brantas dan saya memang temukan banyak sekali sampah plastik yang tidak terkelola. Dan di penelitian yang dilakukan World Bank, itu 21% sampah yang ditemukan di laut itu adalah popok sekali pakai di Termasuk di Indonesia. Sungai Brantas, Sungai Brantas bahkan meningkat menjadi 31%. 31% ya. Ya, karena ada kepercayaan dari orang-orang Jawa Timur bahwa Mitos ya. mitos membakar popok sekali pakai itu bisa membuat bayinya menjadi sulutan seperti itu. Iya. Itu Ya, mitos itu yang sampai saat ini ada ya Mbak ya. mitos yang diturunkan dari nenek mereka kepada Ya. ibu-ibu muda sehingga ibu-ibu muda mempercayai itu sehingga mereka membuang ke sungai. Padahal dampak dari mereka membuang sampah popok sekali pakai ke sungai itu sekitar 20 juta penghuni ya, bukan penghuni sih, populasi 20 juta orang itu tinggal di sekitar Sungai Brantas. Sekitar Sungai Brantas. Ya, ada sekitar 20 juta orang. Jadi ya itu dampaknya. Tapi sekiranya mirip ya dengan sungai-sungai yang lain ya, taruhlah sungai Bengawan Solo atau sungai-sungai yang lain begitu, Mbak. Dalam Sungai arti pencemarannya yang terbanyak karena popok misalnya begitu. Di Citarum sendiri adalah sungai yang paling tercemar. Citarum yang di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. kita masih kesekian, tapi semua sungai memang ditemukan popok sekali pakai. Salah satu contohnya partner kita, mitra kerja kita yang di Bali, mereka ingin menawarkan program CSR ya dari perusahaan mereka untuk membantu proyek-proyek di Bali. Nah, di Bali sendiri kenapa mereka mencari Common Sense Indonesia? Karena mereka juga menemukan popok sekali pakai itu ada di pantai. Sudah jadi salah satu masalah. Jadi nggak cuma di Jawa Timur saja. Semuanya ya, di seluruh Indonesia ya. Iya, tapi betul. Mitos itu juga tersebar, Mbak, selain di Jawa gitu. Terkait membuang popok sekali pakai itu, apakah hanya di Jawa? Sepengetahuan Mbak Celia. Saya bukan orang Jawa sih ya, tapi setahu saya orang Jawa berpikir punya mitos seperti itu. Tapi kalau misalnya ya memang karena malas aja mungkin ya. Jadi yang paling simpel ya buang di sungai, apalagi yang tinggal di samping sungai. Makanya target kita ibu muda yang ada di wilayah dan tinggal di sekitar Sungai Brantas. Harus mulai dari mereka dulu kita edukasi. Ya. Terus kalau penanggulangannya dari sampah plastik, ya mungkin khususnya popok sekali pakai tadi yang dijelaskan Mbak Celia itu, apakah ada upaya penanggulangan atau mungkin biaya penanggulangan terlalu mahal sehingga sekedar pencegahan atau seperti apa Mbak Celia? Ya, yang selama ini dilakukan? Baik. Saya pikir Common Sense Indonesia saat ini kita masih eksis karena memang ada popok sekali pakai yang kita temukan banyak sekali di Sungai Brantas. Nah, cara penanganannya seperti apa? Kalau kami sendiri ingin menjawab masalah itu dari kita ingin memberikan solusi dari akar masalahnya itu. Jadi kita bukannya ngambil semua sampah popok sekali pakai, kita yang kumpulin, enggak sampai seperti itu. Yang kami lakukan adalah menjawab akar masalahnya, yaitu menciptakan popok pakai ulang. Kalau misalnya masnya waktu bayi mungkin tahu ya, waktu mamanya kasih pakai popok kain. Nah, popok kain, ya. Jadi kita balik lagi nih ke budaya kita zaman dahulu ya, kita menggunakan popok kain lagi yang bisa dicuci, bisa dipakai ulang. Jadi konsep kami lebih ke reusable daripada recycling atau collecting sampahnya seperti itu. Jadi ketika orang memakai popok kain
berarti kita berharap kita nggak akan nemuin lagi popok sekali pakai di sungai. Karena mereka sudah mencari alternatif lain. Contohnya, kalau misalnya kita minum air mineral dari botol nih, ketika kita Ya, bawa tumbler seperti ini ya, kita akan mengurangi pemakaian botol air mineral. ya. Oke. Ini ada lagi dari Mbak Ani Yulika yang masuk ya. Rumah saya di Pari, Kediri, pas adik saya punya bayi juga dapat peringatan dari tetua supaya bikin tempat penampungan sampah popok. Terus kami buat lubang di kebun gitu. Apakah ini Mbak Sally atau dari Kemensis menemukan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh apa namanya masyarakat gitu secara sadar gitu menanggulangi sampah-sampah dari popok sekali pakai atau menanggulangi secara umum apa namanya sampah plastik begitu. Ya, Atau misalnya taruhlah kalau Bali itu sampai dengan apa namanya Robby Navicula dan kawan-kawan kan membuat film Pulau Plastik gitu kan, mengkampanyekan itu sehingga goal juga ke dalam bentuk kebijakan gitu. Di Bali kan ada perdanya ya Mbak ya terkait apa namanya dilarang menggunakan kantong plastik kalau nggak salah. Nah itu kira-kira dalam level kebijakan apakah ada temuan-temuan seperti itu? maksudnya Silakan di Mbak. Jawa. Di Jawa misalnya begitu. Di Jawa Timur saya lihat aksinya masih masih kurang ya. Tapi mungkin kita juga Kurang ya. kita tunjukkan. Tapi saya juga apresiasi dengan gubernur kita Ibu Kofifa. Mereka sangat Oke. mendukung dan Ibu Kofifa dari awal sudah yang membuka launchingnya Kemensis punya popok. Kemudian Ibu Kofifa yang juga memberdayakan ibu-ibu muslimat untuk bisa menjadi salah satu produser kita yang membuat popok pakai ulang itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau misalnya pemerintah mereka mau membuatkan suatu peraturan, tentunya Ya. mereka juga harus melakukan analisa ini dan mereka harus Oke. siap dalam hal TPA-nya sudah harus siap, TPS-nya harus siap menampung sampah plastik kalau misalnya kita mau membuat satu manajemen sistem ya. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah kita di Indonesia, itu salah satu. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan meningkatkan tax atau pajak dari kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan plastik. Contohnya, kalau popok sekali pakai, diidentifikasi nih perusahaan penghasil popok sekali pakai siapa nih. Nah, ditinggikan Ya. taxnya. Hingga taxnya itu bisa membantu pengelolaan manajemen sampah plastik. Sampah. Jadi, harusnya Indonesia sudah bisa, setahu saya sudah ada peraturannya, hanya actionnya yang kurang. Lebih banyak action itu dari lembaga-lembaga LSM, Iya. NGO, dan pemerintah Indonesianya sendiri seperti itu. Iya. Kalau yang dilakukan dari Jember sendiri seperti apa, Mbak? Cerita praktik baiknya? Praktik sekarang saat ini mereka sudah sekitar 87 ibu-ibu ibu-ibu muda yang kita berikan popok, sekarang mereka sudah memakai popok pakai ulang kita. Jadi mereka sudah mengurangi popok sekali pakai. Dan di situ waktu kita melakukan analisa dampak, itu ada peningkatan penghematan biaya keluarga sekitar 80%. Kemudian untuk kesehatan bayi sendiri yang tadinya ruam, sekarang sudah berkurang 85%. Jadi biasa kalau kita pakai popok sekali pakai kan bayinya jadi ruam ya, merah-merah seperti itu. Iya. Nah, popok kain akhirnya mengurangi rasnya itu, mengurangi ruamnya itu. Dan yang ketiga, kita menemukan infeksi urin menjadi 0%. Jadi banyak Iya. sekali peningkatan. Dan untuk masalah lingkungan itu sangat meningkat. Yang tadinya buang ke sungai itu menurun sekitar 30%. Ada penurunan. Jadi mereka akhirnya memilih alternatif lain. Seperti itu. Iya. Dan paling menarik di pemerintah Jember sendiri, ketika kami masuk, akhirnya mereka mulai nih sekarang ngumpulin popok sekali pakai. Yang mereka akan melakukan Oke. daur ulang menjadi, ya saat ini sih mereka membuat seperti pot, seperti itu ya. Jadi Oke. Diri sudah meningkatkan juga manajemen TPA, dan juga bagaimana mereka mengumpulkan single use diapers, seperti itu.
Ya, ini ada lagi, biasa banget tuh orang desa kayak gitu, ntar kalau lubang udah full bisa ditimbun terus dikasih bibit tanaman. Jadi sampahnya buat pupuk. Nah, yang terjadi saat lubang isi popok itu full tidak bisa tumbuh apapun. Iya, karena kan plastik ya, sehingga sulit untuk tumbuh ya, tumbuh di atas popok itu. Oke, baik. Tadi kan banyak dijelaskan terkait popok ya, popok sekali pakai ya Mbak ya. Kira-kira upaya lain dari hal penanganan plastik ya, sampah plastik dari Kamensis selain apa namanya inovasi membuat atau mengurangi ya, mengurangi sampah plastik dengan popok yang bisa digunakan kembali gitu. Apakah ada hal-hal lain, upaya lain dalam menanggulangi sampah plastik secara umum begitu? Ya, Ya, oke. kalau salah satu yang kita lakukan adalah kita melakukan investigasi. Itu paling penting, Ya, investigasi dari masalah yang sebenarnya timbul dari plastik. Nah, setelah investigasi itu kita lakukan research ya, penelitian. Nah, itu salah satu tools kita atau alat kita untuk advokasi pemerintah ataupun ke swasta penghasil plastik. Itu salah satu yang contoh dilakukan Kemensis selain popok. Dan kedua, itu kita juga ada yang namanya Ocean Plastic OPA, Ocean Plastic Academy. Nah, di situ kita juga ada ya, kurikulum untuk anak-anak yang dari sekolah SD sampai sekolah SMU. Bagaimana mereka sudah mulai sejak dini belajar tentang bahaya sampah plastik di dalam kehidupan mereka. Karena lebih mudah mengubah perilaku anak-anak dibandingkan ya, orang yang sudah dewasa seperti itu. Jadi itu salah satu action yang kita lakukan. Kemudian kami juga program lain kita ada yang namanya public private partnership. Di sini kita ajak pihak swasta, pemerintah, yuk dudukkan satu program yang bagaimana kita bisa sama-sama membuat satu regulasi, mengadvokasi dan mengurangi sampah plastik yang masuk ke sungai atau ke laut. Ya, itu kira-kira program Kemensis Indonesia. ya. Bisa diceritakan juga Mbak terkait Kamensis Indonesia, visi misi besarnya, terus kapan mulai bergerak di Indonesia ini kan LSM internasional begitu ya Mbak ya. Kira-kira Betul. mulai bergerak di Indonesia itu kapan dan bisa diceritakan visi misinya sehingga mungkin kawan-kawan ada yang apa namanya tertarik dengan ide-ide visi misinya sehingga bisa terlibat aktif dalam ngomongkan, membantu menyuarakan, ngomongkan lingkungan hidup yang lebih bebas dari sampah plastik dan lain-lain begitu. Ya, kalau untuk Kemensis Indonesia sendiri, kita ingin mengurangi, kita ingin menargetkan sekitar 20.000 bayi di 3 tahun ya. Jadi misalnya 20.000 bayi kita targetkan yang selama ini mereka memakai popok sekali pakai itu 4 biji setiap harinya. Jadi 4 kali 20.000 itu sudah 80.000 dikali Ya, 35 hari. Nah, itu kira-kira plastik yang bisa kita kurangi. Itu visi kita. Misi kita oke. ya nggak mau melihat ada sampah plastik lagi atau khususnya popok sekali pakai di sungai. Dan kedua, ada regulasi atau regulasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur khususnya. Ya, Itu terkait dengan bagaimana kita bisa penanganan sampah ya, seperti itu. Kemudian yang paling bagus dari misinya Kemensis sendiri, kita juga mau ada yang namanya job creation. Jadi kita menciptakan lapangan kerja juga. Saat ini kita sudah memperkerjakan sekitar 115 ibu-ibu maupun disabled people ya. Jadi disadvantaged people ya. Kita memperkerjakan mereka mempunyai tambahan income setiap bulannya. Jadi di situ juga selain kita mengurangi sampah plastik, tapi kita juga melakukan job creation. Nah, di 3 tahun ke depan kita ingin menargetkan sekitar 300 orang bisa bekerja untuk bisa berproduksi untuk popok kain ini. ya, keren sekali. Ya, upaya-upaya yang telah dilakukan Kamensis ya. Bahwasanya selain advokasi atau mendampingi agar kemudian sampah plastik ini tidak semakin semakin meluas gitu ya dan semakin tak terkendali, upaya-upaya yang dilakukan ini juga berimbas pada ngomongkan ekonomi masyarakat begitu ya Mbak. Ya,
Ya, itu sejak kapan Mbak mulai bergerak di ekonomi memberdayakan masyarakat melalui ekonomi itu tadi? Sejak Oktober 2020. Oktober 2020 ya, sudah cukup lama ya, sudah 113. Setelah Sekarang itu, oke. Sekarang produk-produknya bisa ditemukan di mana, Mbak? Sehingga misalnya teman-teman kawan-kawan ini pengen ibu-ibu muda yang hadir atau ibu-ibu tua yang lihat live IG kita itu kan pengen beli itu kira-kira bisa didapatkan di mana gitu. ya bisa akses langsung ke IG kita atau WhatsApp kita, dan juga Oke. bisa ke Shopee atau Tokopedia. Ya, Ya, Common Sense Common Kamensis underscore ID. ID. Oke. Ya, So, jadi ya, ya selain popok apa aja di sana, Mbak, produknya, Mbak? saat ini kita fokus di popok aja Popok sih, ya. tapi tahun ketiga kita akan masuk ke menstrual pad. Oke. Mm-mm. Kalau buat popoknya itu kira-kira masa penggunaannya Oke, sampai berapa bulan atau gimana gitu, Mbak? bisa dipakai selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Baik. Bahkan bisa diwariskan ke adik-adiknya. Bisa ya. Ya, jika Karena mereka menggunakan material yang khusus ya, yang berkualitas tinggi. yes, kita bisa akui apa ya, kualitas. Oh, kita juga bisa didapat di baby shop ya, di baby shop di Surabaya. Contohnya ada di sana. Bahkan rumah sakit Putri, rumah sakit Mer itu sudah menjual popok kita. Oh, di beberapa toko offline sudah ada, Mbak ya? Ya, ada. Tadi Oke, oke. maaf, Ya, pertanyaan. terkait apa namanya, masa penggunaan dari popok tadi. Oh, ya. Jadi bahkan bisa diwariskan karena memang kualitas produk kita itu bisa kita bilang kita kategorikan sebagai premium kualitas. Karena kita sudah Oke. melakukan tes dengan penghasil popok sekali pakai ulang yang lain bahwa hasil kita itu bisa menyerap lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Oke, baik, Mbak. Kira-kira dari upaya edukasi, ya kan, kampanye-kampanye terkait lingkungan, begitu ya, kemudian advokasi, kemudian mendampingi sampai regulasi hingga pemberdayaan ekonomi, begitu ya, yang seperti dilakukan Kamensis dengan membuat popok yang bisa digunakan berkali-kali gitu, hingga kemudian berusia 2 tahun atau bisa diwariskan ke adik-adiknya gitu kan. Nah, kira-kira ini kan eh, ya oke lah usaha-usaha itu seperti yang sudah dilakukan Kamensis sudah sangat maksimal hingga sampai ngomongkan pemberdayaan ekonomi. Tapi ngomongkan sampah plastik ini kan masih banyak orang yang kemudian lalai atau abai, Mbak. Ya, Kira-kira usaha apa yang kemudian mentok yang kemudian bisa kita lakukan? Apakah kita bergerak sendiri atau melakukan upaya kolaborasi dan apa yang kemudian bisa kita lakukan gitu sehingga upaya-upaya kita untuk membendung agar sampah plastik ini bisa terkendali dan bisa terkontrol dan bahkan kita bisa meminimalisir secara signifikan. Usaha apa, Mbak, selain yang tadi diceritakan atau bisa jadi menjadi goals atau capaian atau cita-cita dari Kamensis eh, jangka panjangnya atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Ya, Mbak, um, silakan. ya. Saya pikir yang paling efektif itu adalah peraturan pemerintah sendiri ya. Bagaimana Peraturan pemerintah. ya mereka bisa menerapkan satu produsen plastik itu satu. Kedua kepada konsumen. Kalau kita karena kita hidup di Indonesia, kita punya bernegara di Indonesia, yang artinya yang bisa membantu ini pengontrolan ini atau mencegah timbulnya plastik itu pertama pastinya dari pemerintah. Nah, pemerintah itu sendiri bagaimana supaya mereka sampai bisa concern nih terhadap masalah bahaya plastik, itu mereka perlu yang namanya penelitian. Jadi dari Ya, ya. research yang bisa membuka pikiran mereka. Tuh. Iya, jadi terkait regulasinya ya Mbak Celia ya. Tadi gubernur sudah mengapresiasi hingga pada level kebijakan ya Mbak Celia. Meskipun belum disosialisasikan kalau nggak salah ya. Atau Kebijakan sudah tapi lebih ke kebijakannya belum? dukungan terhadap Ya. kreatif kita.
terhadap gerakan dari Kemensis-nya ya. Ya. Oke, semoga nanti bisa sampai level ke kebijakan ya, karena ngomongkan sampah plastik gitu, baik itu popok sekali pakai atau yang lain gitu kan, kemasan-kemasan minuman dan sebagainya, dengan bisnis kuliner yang semakin tinggi ya, ya antusiasnya ya kan, dengan adanya semacam GoFood, GrabFood atau Shopee Food dan sebagainya, itu kan kemasan-kemasan itu kan merajai lah ya sampah, ya sampah plastik yang ada di Indonesia kali ini. Semoga bisa ke level kebijakan gitu. Tapi ada sinyal nggak Mbak terkait penanggulangan sampah plastik ini dari gubernur? Dorongan dari Kemensis gitu. Ya ada Ya, sinyal baik nggak dalam mewujudkan dalam kebijakan? Ibu Kofifa menurut saya sangat proaktif ya. Jadi Proaktif ya. ya saya rasa bisa. Yang penting saya pikir Ibu Kofifa pengen melihat juga, tunjukin dong pilotnya, tunjukin dong dampaknya kepada kita. Oke. Nah nanti hasil research ini akan saya bawa ke Ibu Kofifa. Ya, Hasil oke. research popok sekali pakai seperti itu. Nah itu Kalau kita nggak baru salah, oke. hmm, Bisa mendorong lebih lanjut ya ke level kebijakan ya Mbak ya. strategi bersama dengan pemerintah Jawa Timur seperti itu. Oke. Kalau tidak salah, pemerintah Surabaya melalui Bu Risma dulu sempat ada tuker itu ya, sampah plastik kemudian bisa naik apa, Trans Surabaya Betul. ya, Ya. bisa ya, masih ada ya Mbak ya Uh, di Surabaya, atau nggak ngikuti, kurang tahu ya. Sepertinya ramai di awal ya, tapi mungkin sekarang turun Sudah antusias ya, itu kan banyak. praktik baik yang kemudian bisa terus dilanjutkan ya Mbak ya. Iya kan. Nah, setahu saya sih memang pemerintah Indonesia juga sekarang lagi mau bikin PLTS, pembangkit Apa listrik itu? Tenaga sampah ya. Jadi Oke, mereka semoga bisa terrealisasi. Sampah plastik kan tentunya ya, atau ya, sampah semua, sampah plastik. sampah plastik itu dari Jokowi langsung dari presiden kita ya. Jadi itu yang Ya, ditarget saya, Solo, Jakarta, dan lagi saya lupa di mana satu lagi itu. Jadi itu sudah ditargetkan menjadi mereka akan membangun yang namanya PLTS itu. ya. Oke, baik, Mbak. Kira-kira kolaborasi dengan pihak mana saja yang kemudian sudah dilakukan oleh Kemensis selama ini, Mbak? Eh, Sehingga bisa, kan kolaborasi ini kan menjadi penting ya di era revolusi 4.0 saat ini, Mbak ya. Apalagi betul. dalam ngomongkan isu besar ini kan, lingkungan hidup dan sampah plastik khususnya. Ya, kita sudah bekerja sama juga dengan kedutaan Inggris, salah satu contohnya. Kemudian juga dengan swasta ya, pihak swasta ini bisa dari, yang penting apa ya, pihak swasta ini mereka bisa memberikan semacam program CSR ke kita. Nanti kita akan Ya, bantu develop satu program yang bagaimana kita akan targetkan ibu yang ada di wilayah kerja mereka untuk mengubah behavior mereka, perilaku mereka menjadi memakai popok pakai ulang. Dan dari situ kita akan memberikan nih dampak analisa dari program itu kepada pihak swasta itu. Kemudian dengan media juga yang sudah ya, kita lakukan. Ya, karena media itu adalah salah satu corong yang cukup kuat nih untuk ya, membantu edukasi masyarakat. Seperti ya itu. benar. Pokoknya kabar Oke. baru. Oke, baik Mbak Celia. Ini sangat menarik ya obrolan kita. Selain hal-hal upaya-upaya yang seperti itu yang sudah dilakukan Kemensis, kira-kira apa yang kemudian menjadi harapan atau cita-cita yang ke depan dalam ngomongkan keberlangsungan lingkungan hidup kita yang lebih lebih lestari, Mbak, dari Kemensis sendiri? Harapan kita sih Iya, tidak hanya kita sendiri yang bergerak ya. ya, Jadi kita pengen juga oke. kita jalan bareng-bareng dengan pemerintah, dengan pihak swasta, dengan media. Karena ketika kita jalan bersama, menurut saya dampaknya akan lebih besar dibandingkan kalau kami sendiri seperti itu. Dan harapan kami tentunya kita tidak mau melihat lagi ada yang namanya popok sekali pakai di sungai. Karena kita tahu benar-benar bahayanya seperti itu. Oke, baik. Silakan kawan-kawan jika ada pertanyaan lain. Oh, tadi ada yang nanya
diskon atau promo kayaknya dari popoknya Mbak. Bisa dikepoin aja ya di Shopee-nya ya. Bisa dikepoin Shopee-nya Kamensis ya, atau Boleh. Tokped-nya, atau langsung ke Instagram-nya Mbak ya. Ada kayak kalau nggak salah ada link tree-nya ya. Profil-profil di mana Ya, tokonya gitu bisa dicek Mbak. ya, bisa. Dan kita Bisa memang dipantau suka terus. kasih promo ya. Karena kami Oke. bukan non-profit organization, kita tidak mencari keuntungan di sini. Ya. Sejauh ini omsetnya cukup bagus, Mbak. Popoknya. Cukup bagus dari perusahaan swasta. Kalau ke masyarakat, kita masih membagikan tester yang kita harapkan Oke. mereka setelah kita mereka akan membeli dari kita. Jadi Oke. dikasih coba. Kalau nggak coba, mereka nggak akan tahu kualitasnya kan. Seperti itu. Tapi kita tidak memberikan gratis. Ya. Karena kalau mau gratis, maka akan menjadi tidak memiliki produk, tidak merasa memiliki produk tersebut. Seperti itu. Ya, tidak ada kepedulian lah ya. Kalau Betul, hanya ya. secara gratisan begitu, Mbak ya. Betul. Oke. Baik. Apalagi popok-popok ini kan diproduksi oleh masyarakat gitu kan, sehingga mempekerjakan masyarakat, warga itu kan butuh kos pastinya ya. Betul. Ya, itu kos yang cukup tinggi sih. Karena Cukup kita tinggi. Dan memberikan dampak ya baik. Ya. Sejauh ini masih home industry, Mbak? Hah? Masih, ya. Masih home industry ya? Ya. Di mana aja ya, Mbak? Tersebar di mana aja atau terpusat di daerah mana gitu? Produksi popoknya? Produksi kita ada dari Kediri sekarang, kemudian dari Surabaya, jadi ada Surabaya Barat, Timur, ada spot-spotnya ibu-ibu itu. Kemudian tahun ini kita akan buka lagi di Jember. Kebetulan kita dapat satu kerjasama yang mau dilakukan di Jember, jadi akan ada ibu-ibu yang di Jember akan dilatih untuk memproduksi popok pakai ulang ini. Kalau Malang belum, Mbak ya? Malang kan bisa dikatakan salah satu kota besar di Jawa Timur ya? Iya, dan itu hulunya Brantas. Kalau misalnya ada perusahaan yang tertarik, silakan bisa kontak kita bisa masuk ke Malang. Nanti kita kabar baru juga. Iya, kebetulan hostnya ini di Malang gitu. Oh gitu. Iya, kalau ya, Mbak Celia ke Malang bolehlah nanti sekali-kali mampir ngopi-ngopi. Oke, baik Mbak Celia, menarik sekali obrolan kita pada malam hari ini ya, mulai ngobrolkan terkait sampah plastik atau isu lingkungan, pencemaran lingkungan yang lebih luas, kemudian ngomongkan bahayanya terhadap bagi manusia, bagi ekosistem lain, bahkan tadi juga bagi tanaman, bagaimana ketika ada aliran sungai, aliran air yang kemudian mencemari tanaman, apa yang terjadi dengan tanaman itu gitu kan, dan kemudian bagaimana upaya-upaya menanggulangi sampah itu tadi juga dijelaskan oleh Mbak Celia, dan bagaimana upaya yang dilakukan Kamensis dengan memberdayakan masyarakat dengan memproduksi popok yang bisa digunakan berkali-kali itu, dan dengan harga yang terjangkau bisa didapatkan teman-teman. Ini merupakan upaya dan juga praktik baik yang perlu didukung oleh semua pihak, sehingga dalam upaya mencegah atau mengurangi atau bahkan kalau meniadakan mungkin tidak bisa ya Mbak ya, plastik nggak mungkin ditiadakan ya di muka bumi, tapi usaha yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dengan melakukan hal-hal baik yang sudah seperti dicontohkan Kamensis, dengan turut serta membantu misalnya mengkampanyekan misalnya, karena popok ini kan pencemarannya sangat luas ya di sungai gitu ya, tadi disebutkan ada sekitar 30% ya di Indonesia ya sungai yang tercemar dengan popok sekali pakai ini, sehingga bisa membantu mengurangi ini dengan popok yang bisa digunakan ulang. Dan di Kamensis ini diproduksi ya, teman-teman bisa mendapatkannya di marketplace-nya. Bisa dikepoin di link tree-nya di Instagram kalau nggak salah ada. Dan bisa melakukan upaya-upaya lain, kesadaran masyarakat juga penting begitu ya Mbak Celia. Oke, sebelum bercerita edisi ke-100 ini saya akhiri, silakan Mbak Celia bisa closing statement ya. Silakan Mbak Celia.
Closing statement-nya, ayo kita bareng-bareng sadar akan bahayanya sampah plastik terhadap kehidupan kita. Kalau misalnya nggak mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari, kalau tidak mulai dari diri kita sendiri, siapa lagi, seperti itu.